لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله أسرعت بالحب لم أسرع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat memiliki kisah yang berbeda dalam hal memeluk Islam. Ada sahabat yang langsung memeluk Islam setelah menerima ajakan dari Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang masuk Islam setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, seperti halnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada juga yang mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah berinteraksi langsung hingga membuatnya terkesan terhadap Nabi Muhammad SAW, seperti Adi bin Hatim. Adi bin Hatim adalah anak Al-Jawad. Dia adalah penguasa suku At-Ta'i yang dikenal pemurah. Adi adalah salah seorang yang membenci dakwah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Adi bin Hatim masuk Islam, yakni ketika masih jahiliyah, Adi bin Hatim beragama Nasrani dan dia diangkat kaumnya menjadi pemimpin pada kabilah Ta'i. Namun saat cahaya Islam mulai bersinar dan orang-orang Arab dari kabilah demi kabilah mulai masuk Islam dan tunduk kepada Rasulullah SAW, Adi bin Hatim merasa bahwa dakwah dan kepemimpinan Rasulullah akan menyingkirkan kedudukannya sebagai pemimpin atau raja, sehingga dia memusuhi Rasulullah SAW. Kala itu di antara orang-orang Arab, tidak seorang pun yang paling dibenci Adi bin Hatim kecuali Rasulullah. Adi bin Hatim terus memusuhi Rasulullah SAW hingga 2 tahun lamanya. Setelah 2 tahun berlalu, Allah melapangkan dada Adi bin Hatim sehingga dia mau menerima Islam dan beriman kepada Allah. Namun seperti apa kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim? Marilah kita simak kisahnya bersama-sama. Dikisahkan, ada seorang hamba sahaya milik Adi bin Hatim datang dan menemui sang raja. Ia pun berkata, "Tuanku, apa yang kau lakukan jika pasukan Muhammad datang ke negeri ini?" Adi bin Hatim berkata, "Mengapa kau bertanya seperti itu? Celaka engkau." Hamba sahaya menjawab, "Aku melihat panji-panji perang telah datang tidak jauh dari negeri ini. Aku bertanya kepada orang-orang di sekitar dan mereka menjawab bahwa mereka adalah pasukan Muhammad." Setelah mendengar berita yang dibawakan hamba sahayanya, Adi bin Hatim berniat kabur dari negerinya. Maka Adi bin Hatim berkata, "Siapkan unta dan bawa ia kepadaku." Adi bin Hatim langsung mengajak keluarganya untuk meninggalkan Ta'i dan pergi ke Syam untuk berkumpul dengan orang-orang yang seagama dengannya. Namun karena Adi bin Hatim tergesa-gesa, ada saudarinya yang masih tertinggal di Ta'i. Maka Adi bin Hatim pun sempat bingung, akan tetapi tidak ada pilihan lagi karena ia tak mungkin kembali lagi ke Ta'i. Akhirnya dia pun meninggalkannya dan melanjutkan perjalanannya ke Syam. Setibanya di Syam, Adi bin Hatim tinggal bersama orang-orang Nasrani. Sementara saudarinya mengalami sesuatu yang telah diduga Adi bin Hatim sebelumnya. Adi bin Hatim sebelumnya menduga bahwa saudarinya ditawan oleh Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin menyerang Ta'i, mereka menawan saudarinya Adi bin Hatim lalu digiring ke Yasrib bersama para tawanan yang lain dan dimasukkan ke dalam rumah dekat pintu masjid. Tatkala Rasulullah berkeliling melewati para tawanan, saudara perempuan Adi bin Hatim melangkah mendekati Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, bapakku telah tiada, penolongku telah pergi. Bebaskanlah aku, semoga Tuhan melimpahkan nikmatnya kepadamu." Rasulullah bertanya, "Siapa penolongmu?" "Adi bin Hatim," jawab perempuan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berlari dari Allah dan Rasulnya." Lalu beliau langsung berlalu meninggalkannya. Esoknya lagi, saudara perempuan Adi bin Hatim mengulang permintaannya lagi supaya dibebaskan.
Namun beliau SAW menjawab seperti sebelumnya. Beliau SAW menolak permintaannya. Hingga pada hari ketiga, saudari Adi bin Hatim ini sudah putus asa. Sehingga ketika Rasulullah SAW melewatinya, ia hanya diam saja. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di belakang perempuan itu memberi isyarat agar menemui Rasulullah SAW yang ketiga kalinya. Maka saudari Adi bin Hatim menemui Rasulullah SAW dan berkata seperti sebelumnya. Akhirnya Rasulullah pun membebaskannya. Setelah membebaskannya, saudari Adi bin Hatim berkata, "Aku ingin menyusul keluargaku di Syam." Rasulullah menjawab, "Jangan terburu-buru pergi, sampai engkau menemukan orang yang bisa engkau percaya dari kaummu, yang bisa mengantarkanmu ke Syam. Jika engkau sudah menemukan orang itu, maka katakanlah kepadaku." Akhirnya saudari Adi bin Hatim menunggu dan tinggal beberapa hari di Madinah. Hingga datanglah rombongan musafir, dan di antara mereka terdapat orang yang dipercaya. Lalu saudari Adi bin Hatim menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, beberapa orang dari kaumku telah datang. Mereka bisa dipercaya dan mampu membawaku sampai ke Syam." Rasulullah pun mengizinkannya serta membawakan pakaian dan unta sebagai bekal perjalanan untuk saudari Adi bin Hatim. Di saat Adi bin Hatim menunggu-nunggu kabar dan kedatangan saudarinya yang ditawan, terlihat dari kejauhan seorang wanita yang sedang mengendarai unta menuju ke arah Adi bin Hatim. Ternyata ia adalah saudari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim langsung tercengang melihatnya, seakan tak percaya bahwa yang datang adalah saudarinya yang selama ini ia khawatirkan. Ia juga merasa kagum terhadap kebaikan Rasulullah SAW terhadap para tawanan. Padahal selama ini Adi bin Hatim sangat memusuhinya. Saudari Adi berkata, "Sungguh, saudara pemutus silaturahmi dan zalim. Kau pergi membawa anak-anakmu dan keluargamu, namun meninggalkan orang tuamu dan saudarimu." Adi bin Hatim berkata, "Wahai saudariku, berkatalah yang baik." Maka Adi bin Hatim minta maaf kepada saudarinya hingga ia mau memaafkannya. Adi bin Hatim berkata, "Wahai saudariku sebagai wanita yang tegas dan cerdas, apa pendapatmu tentang Muhammad?" Saudarinya menjawab, "Sungguh aku menyarankan kepadamu untuk menemuinya. Jika dia seorang nabi, maka orang yang beriman kepadanya dengan segera meraih keutamaannya. Namun jika dia hanya seorang raja, maka engkau tetap tidak akan terhina, karena engkau adalah engkau." Mendengar kata-kata saudarinya, Adi bin Hatim segera menyiapkan perbekalan dan pergi ke Madinah tanpa jaminan keamanan dan surat perjanjian. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda terkait Adi bin Hatim ini, "Sesungguhnya aku sangat berharap Allah meletakkan tangan Adi di atas tanganku." Sabda Nabi tersebut benar-benar telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya Adi di Madinah, beliau langsung menemui Rasulullah SAW yang sedang berada di masjid. Adi bin Hatim mengucap salam. Rasulullah bertanya, "Siapa?" "Adi bin Hatim." Maka Rasulullah berdiri dan datang kepada Adi bin Hatim dan menggandengnya berjalan ke rumah Rasulullah. Ketika baginda Nabi berjalan dengan Adi, baginda Nabi bertemu dengan seorang wanita tua bersama anak kecil yang sedang kesusahan. Mereka mengadu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memberikan segala kebutuhan wanita tersebut. Maka Adi bin Hatim berkata dalam dirinya, "Sungguh, dia bukan seorang raja." Kemudian Rasulullah menggandeng Adi lagi hingga sampai ke rumah. Lalu Rasulullah SAW menyiapkan satu buah tikar yang empuk, lalu mempersilahkan Adi bin Hatim untuk duduk. Namun Adi bin Hatim menolaknya. Namun Rasulullah SAW tetap memintanya untuk duduk di atas tikar itu, sedangkan Rasulullah duduk di atas tanah. Hal itu dikarenakan di rumah beliau hanya ada satu tikar. Maka setelah melihat kejadian yang kedua ini, Adi bin Hatim berkata dalam dirinya, "Demi Tuhan, jika dia seorang raja, maka dia tidak akan melakukan hal ini."
Rasulullah memandangku dan berkata, "Wahai Adi bin Hatim, bukankah kamu ini seorang Rukusi yang beragama dengan agama di antara Nasrani dan Sabi'ah?" Adi menjawab, "Benar." Rasulullah bersabda, "Bukankah kamu memperlakukan ketentuan seperempat harta rampasan perang kaummu untuk dirimu? Kemudian kamu memakan harta yang tidak halal dalam agamamu?" "Benar," jawab Adi bin Hatim. Rasulullah kembali bersabda, "Wahai Adi, mungkin kamu menolak untuk masuk agama ini karena beberapa hal. Pertama, kamu melihat kemiskinan dan kemerlatan kaum muslimin. Demi Allah, sudah dekat masanya di mana harta akan melimpah di kalangan mereka, sehingga tidak ada lagi yang berkenan menerimanya. Yang kedua, karena kamu melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit dan jumlah musuh mereka yang banyak. Demi Allah, telah dekat saatnya di mana kamu akan mendengar seorang wanita Qadisiyah mengendarai untanya sendiri ke Ka'bah tanpa rasa takut kepada siapapun kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, karena kamu melihat bahwa kerajaan dan kekuasaan hanya dipegang oleh selain muslimin. Demi Allah, tidak lama lagi kamu akan mendengar bahwa istana putih di bumi Babil, yaitu daerah Irak, akan takluk kepada mereka, dan bahwa harta kekayaan Kisra bin Hurmuz berpindah ke tangan mereka." Adi bin Hatim berkata, "Harta kekayaan Kisra bin Hurmuz?" Nabi menjawab, "Ya, harta kekayaan Kisra bin Hurmuz." Setelah mendengar semua sabda Rasulullah, Adi bin Hatim mengucap 2 kalimat syahadat dan langsung berbaiat kepada Rasulullah SAW. Adi bin Hatim diberi umur yang panjang sehingga ia telah membuktikan kebenaran sabda Rasulullah. Adi bin Hatim melihat sendiri ada seorang wanita Qadisiyah yang mengendarai unta sendirian ke Ka'bah tanpa ada rasa takut kecuali kepada Allah. Dan ia juga telah membuktikan sendiri bahwa Adi bin Hatim berada di barisan depan dalam pasukan muslimin yang melawan Kisra dan mendapat harta rampasan. Namun yang ketiga Adi bin Hatim belum melihatnya, akan tetapi ia bersumpah yang ketiga pasti akan terjadi. Dan akhirnya sabda Rasulullah yang ketiga terjadi pada saat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yakni harta kekayaan mengalir di tangan kaum muslimin sehingga Umar memanggil masyarakat untuk menerima zakat, namun mereka menolaknya. Peristiwa masa depan yang disampaikan Rasulullah SAW ketika menyerunya memeluk Islam, ternyata ia mengalaminya. Dan itu semakin meneguhkan dan mempertebal keimanannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Demikian kisah keislaman sahabat Adi bin Hatim yang menjadi saksi kebenaran sabda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.